Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, jarak antara ketika kita menerima janji Tuhan dengan penggenapannya bisa begitu panjang. Ya, saya contohkan saya sendiri. Saya menerima janji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, berlutut di atas bukit di belakang kampus kami di Institut Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur. Itu tanggal 5 Agustus, sudah boleh lihat di Google ya. Itu tanggal 5 Agustus, hari Minggu, itu 5 Agustus 1979. Janji Tuhan yang begitu besar kepada saya sampai sekarang belum digenapi, tetapi saya tetap punya iman. Saya akan menerima penggenapan yang luar biasa dari janji Tuhan itu. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Dan kami percaya bahwa Tuhan memeteraikan janji-janji-Mu dalam hati kami. Ya, kami tidak pernah goyah dan menunggu sampai tiba waktu Tuhan untuk pengalaman yang luar biasa menerima penggenapan janji-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Yang baru, Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Tidak bisa tidak saya tersenyum ketika mengingat janji Tuhan itu. Kenapa? Ada begitu banyak janji Tuhan yang saya terima. Salah satu yang saya sebut dalam pendahuluan tadi. Ya,
sekarang sudah nanti tanggal 5 Agustus saya sudah menantikan janji Tuhan selama 45 tahun. Apakah saya kemudian merasa, aduh, jangan-jangan saya salah dengar? Oh, enggak lah. Sudah ingat Abraham ketika dia membawa Ishak untuk dikorbankan di Bukit Moria itu? Ya, sudah lihat? Dia punya kesempatan untuk membatalkan kesempatan itu selama 3 hari perjalanan. Ya, tetapi akhirnya dia sampai ke puncak Bukit Moria itu, saudara sekalian, dan kemudian dia siap untuk mengorbankan Ishak. Itulah namanya penggenapan janji Tuhan yang kita harus pegang teguh. Katanya di sini, katanya kita perlu ketekunan. So, kamu memerlukan ketekunan. Tekun artinya apa? Terus menerus dengan tingkat atau intensitas kita beriman itu tidak pernah kendor. Saya, saudara sekalian, apakah saya tidak pernah tergoda? Iya. Saya pikir, oh, kok lama sekali ya? Sampai 45 tahun. Kok belum digenapi? Saya berharap, saudara sekalian, waktu 10 tahun digenapi. Belum. Kemudian 20 tahun. Belum. 40 tahun yang 5 tahun yang lalu. Belum juga. Sampai sekarang. Tetapi saya percaya. Ya, walaupun rambut saya sudah putih, waktu itu masih semua hitam, sekalian. Karena saya belum tamat dari sekolah tinggi teologi waktu itu. Tetapi kemudian saya tetap punya ketekunan. Saya berdoa setiap hari untuk pokok doa ini bahwa Tuhan nanti pasti menggenapi. Demikian pula saudara-saudara sekalian. Engkau menerima janji-janji Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu tetap tekun. Dan apa katanya? Yang kedua ialah supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi sementara kita menunggu penggenapan janji Tuhan ini, jaga apa? Bahasa kerennya ialah jaga track record kita. Jaga rekam jejak kita di belakang. Sudah ingat seorang raja bernama Hizkia. Ketika dikatakan sudah vonis mati untuk dia, dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya itu senior dia. Nabi Yesaya juga seorang pangeran. Sampaikan kepada dia, sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, karena sebentar lagi engkau akan meninggal. Tetapi kemudian dia berbalik arah menghadap ke dinding. Dia katakan, Tuhan, engkau melihat rekam jejakku. Ada hal yang belum selesai kukerjakan. Tuhan, belum sampai ke pintu gerbang luar. Itu Nabi Yesaya dari istana itu. Tuhan suruh dia, balik lagi kamu. Katakan kepada Raja Hizkia bahwa aku akan menambahkan kepadanya umur sampai 15 tahun lagi. Kenapa? Tuhan lihat apa yang dia bilang benar. Rekam jejaknya terjamin. Oleh sebab itu saya pesan kepada semua pemirsa yang menyaksikan program ini hari ini, supaya kita menjaga rekam jejak kita. Umur saya sudah 70 tahun lebih, tetapi saya percaya betul saya sudah menjaga rekam jejak saya, sehingga oleh anugerah Tuhan saya percaya semua janji-janji Tuhan itu digenapi. Sekarang pun saya masih sibuk melayani, salah satu sekarang menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian. Sudah pikir ini mudah? Oh tidak. Saya mengalami macam-macam masalah. Kepala saya ini, saudara sekalian, sudah tidak normal lagi. Oleh karena apa? Saya pernah jatuh, kepala saya terbentur sampai saya pingsan. Kemudian apalagi lambung saya karena sudah tua, jadi tidak boleh salah makan sama sekali. Kaki saya, saudara sekalian, saya sudah pakai tongkat ya sekarang. Tetapi
Apakah membuat saya tidak tekun lagi? Oh tidak, sekalian. Malah saya makin hari makin tekun, berjuang sedemikian rupa. Saya masih bisa pulang ke Kalimantan, naik pesawat, tapi naik pesawat, turun pesawat saya pakai kursi roda. Ya, minta diantar. Sebenarnya masih bisa jalan sih, tapi saya takut kena tabrak atau serempet orang muda yang tidak melihat saya benar-benar, sehingga saya takut jatuh. Dan saya masih bersemangat. 2 tahun lalu saya masih pelayanan Kalimantan, jauh di pedalaman, ya 600 km dari kota Pontianak. Nah, tahun yang lalu juga saya 3 minggu, 1,5 bulan saya mengajar kursus di kota kami. Ya, jaraknya 400 km dari kota Pontianak. Menunjukkan bahwa tolong kita semua lebih tekun lagi, pegang teguh janji Tuhan, layani Tuhan dengan setia, dan nanti sebentar lagi kita akan menerima penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Tidak ada janji Tuhan yang tidak Dia genapi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami pegang teguh janji-Mu sampai digenapi sepenuhnya sesudah kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.